Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang. Pemirsa, kontroversi pasal penghinaan presiden kembali mencuat menyusul dimunculkannya dalam draft RKUHP setelah kemudian sempat mati suri selama 12 tahun setelah diputuskan oleh MK tidak berlakunya salah satu pasal di KUHP tahun 2006 yang lalu. Berbagai kontroversi muncul dari mulai anggapan tidak sejiwa dengan semangat demokrasi, dan ada juga yang menyatakan yang setuju adalah demokrasi yang kebablasan harus dibatasi. Itulah topik yang kita angkat pada malam hari ini, kontroversi pasal penghinaan presiden. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Romo Beni Susetio, anggota tim UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Romo Beni, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian ada Bapak Jazilul Fawait, anggota Komisi 3, Komisi Hukum DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada praktisi hukum pidana Pak Abdul Fikar. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Kita menantikan satu lagi narasumber yang akan hadir. Namun sebelumnya kita ikuti paket pengantar berikut ini. Pemerintah dan DPR masih terus merumuskan sejumlah pasal dalam perancangan Kitab Undang-Undang Pidana RKUHP yang kini menjadi sorotan publik. Bergeser dari agenda yang ditentukan, Senin lalu DPR dan pemerintah membahas pasal penghinaan terhadap kepala negara. Presiden adalah lambang negara. Karena itu menghina presiden bisa dimaknai menghina negara. Namun perlu penegasan sehingga pasal tersebut tidak bisa bersifat pasal karet. Pemerintah dan DPR sendiri menyatakan pasal penghinaan tidak akan menjerat mereka yang mengkritik presiden karena pemakaian pasal itu ada syaratnya. Seperti pasal 238 ayat 2 RKUHP yang berbunyi, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Walau pemerintah dan DPR sudah sepakat pasal penghinaan masuk dalam RKUHP, tapi detail tentang penghinaan ini belum mencapai satu kata. Pemerintah menginginkan pasal penghinaan merupakan delik umum sehingga aparat bisa menindak tanpa adanya pengaduan. Sementara DPR menginginkan sebagai delik aduan. Besarnya ancaman hukuman terhadap penghina presiden juga belum tercapai kata sepakat. DPR menginginkan ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Dengan ancaman hukuman seperti ini, maka mereka yang dijadikan tersangka dengan tuduhan pelanggar pasal penghinaan presiden tersebut tak perlu ditahan. Ya, kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Romo Beni dulu. Romo Beni, orang banyak menganggap ini adalah usulan presiden, begitu. Presiden memang benarkah sedang tidak pede, jadi harus dilindungi dengan pasal yang sudah lama dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan ini adalah usulan dari UKP PIP? Oh enggak lah, saya rasa presidennya enggak akan seperti itu. Tapi benar ini usulan dari pemerintah? Nah, artinya gini loh, ini kan melihat situasi ya, maka sebenarnya pasal ini sebenarnya ingin mengatur apa sih istilah penghinaan itu. Karena kalau penghinaan fisik, teknis, agama jelas diatur dong. Maka harus diperjelas terhadap penghinaan presiden itu apa. Nah, kalau penghinaan kebijakan tidak membunuh demokrasi, saya rasa tidak akan diatur. DPR tidak akan melawan sebuah arus besar kebebasan yang dikontrol oleh media kuat, tidak akan berani melanggar itu gitu loh. Tapi ini benar tidak usulan dari PIP? Enggak. Sama sekali. Sama sekali kan baru berdiri. Karena itu baru enggak. Enggak. Jadi gini loh. Ini UKP belum berdiri. Ini sudah ada usulannya ini. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi UKP itu bidang apa sih? Pembinaan ideologi. Dia menyangkut tentang substansi tentang Pancasila. Bagaimana Pancasila menjadi roh dari sebuah kebijakan. Jadi sebenarnya kalau persoalan ini kan persoalan mendasar, yaitu martabat manusia, kemanusiaan. Martabat presiden. Ya, martabat semua orang, warga negara. Jadi kalau saya dihina, dipemarkan nama baik, fisik saya, agama saya berhak membela diri. Oke, nanti kita bicara masalah kontennya nanti umum ya, padahal sudah ada pasal. Tapi yang gini yang ingin saya katakan, jangan sampai membunuh roh demokrasi. Jangan sampai membunuh roh demokrasi. Maka seperti harus apa dijelaskan definisinya apa dulu penghinaan itu. Tapi kita jangan terlalu a priori. Ini kan masuk awal, bahkan kalau lihat rumusan sekarang kan pendingnya banyak kan. Artinya apa? Ruang publik dibuka. Ketika ruang publik dibuka, maka marilah kita mendefinisikan apa sih penghinaan presiden itu. Apakah persoalan simbol negaranya? Kalau simbol negara harus dijelaskan apa itu yang Tapi Anda pribadi merasa perlu ada pasal penghinaan presiden ini bangkit lagi dari kubur? Secara kritis harus dilihat
harus dirumuskan lebih jelas tentang apa penghinaan presiden supaya tidak menimbulkan manipulasi dan tidak menimbulkan yang disebut menurut saya adalah pasal-pasal karet. Maka pasal itu harus jelas. Maka semua norma hukum harus jelas. Maka harus didefinisikan apa penghinaan presiden itu DPR harus berubah dengan jelas, jangan abu-abu. Jadi pasal karet lagi itu, begitu. maka supaya tidak ada karet harus definisinya rinci. Itu. Saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, saya ingin tanggapan Anda mengenai benarkah Anda melihat ini jangan-jangan memang usulan presiden ansih begitu ya? Ada apa gerangan dengan presiden? Apakah presiden lagi tidak pede-pedenya begitu menjelang 2019 atau bagaimana? Oke. Kalau usulan bisa jadi dari dua belah pihak ya. Karena penyusun undang-undang itu presiden dan DPR gitu ya. Sangat mungkin ada kesepakatan hati nurani kan begitu. Kesepakatan hati nurani. Tolong diperjelas seperti apa itu? Artinya di satu sisi partai pendukung mendukung kan gitu kan. Nah, terus ada inisiasi itu gitu. Padahal kan jelas-jelas Mahkamah Konstitusi itu sudah membatalkan itu. Gitu. Dan jauh-jauh hari tahun 2006. 2006 gitu. Nah, kalau dilihat ke KUHP-nya kan ada 3 gradasi pencemaran ya. Pencemaran sesama masyarakat itu diatur di pasal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, penghinaan itu di situ diatur. Kemudian ada pencemaran terhadap pejabat publik. Kemudian ada pencemaran terhadap presiden. Yang kepada presiden itu dibatalkan oleh MK. Pencemaran terhadap pejabat publik itu diturunkan gradasinya menjadi delik aduan. Ya, sama dengan pencemaran yang secara umum gitu. Artinya sebenarnya presiden sudah tersedia sarananya gitu. Sudah tersedia sarananya. Jadi ini itu berlebihan kalau kemudian pasal ini dibangkitkan kembali. Benar, karena apa? Karena begini, KUHP kita ini kan peninggalan Belanda. Kita konkordansi, adopsi dari Belanda. Dan Belanda itu kan sistem pemerintahannya monarki. Nah, karena itu kemudian penghargaan terhadap kepala negara, dalam hal ini raja, sangat tinggi dan raja menjadi lambang negara. Karena itu kalau ada yang mencemarkan atau yang menghina itu pidana gitu. Sekarang kan kita sudah berubah paradigmanya, kita sudah menjadi demokrasi. Nah, itulah yang dipakai patokan oleh MK untuk membatalkan itu. Gitu. MK ada alasan politis yang konsiderasi politiknya yang bagus. Begini, kalau pasal ini tetap diberlakukan, maka ya akan memukul lawan-lawan politik presiden. Kenapa? Di dalam konstitusi kita ada pasal 7A. Presiden itu sangat mungkin melakukan tindak pidana. Sangat mungkin melakukan hal-hal yang bisa menjadi alasan untuk dimakzulkan. Dan ada itu mekanismenya di dalam konstitusi kita. Nah, kalau pasal ini ada, pasal itu jadi mati tuh. Pasal 7A jadi mati. Ketika orang mau mengajukan usulan bahwa presiden melanggar undang-undang, langsung dimatikan oleh presiden begitu. Ini mematikan oposisi begitu menurut Anda. Tapi secara politik lebih seperti itu. Oke, sebentar kita harus break karena kita menantikan satu narasumber lagi yang saya yakin akan semakin menarik dialog pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.